Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurhaliza dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dari PPL PGSD 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Devdan dipersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar juga, Ibu mau absen dulu ya. Nasnin, kita belajar, rapikan dulu tempat duduknya ya, supaya lebih siap untuk belajar. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagai gerakan literasi sekolah kita, seperti biasa, ayo kita membaca terlebih dahulu ya. Judulnya hari ini bermain di taman. Ayo, baca di buku yang sudah kalian telah membaca teks yang berjudul bermain di taman ya. Di sana ada salah satu alat transportasi. Alat transportasi apa? Iya, di sana ada alat transportasi truk es krim. Nah, coba Ibu mau tanya, di pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang alat transportasi dan juga keliling. Apakah masih ingat? Iya, tapi apa kalian tahu apa itu alat transportasi khusus? Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi khusus itu apa dan juga belajar tentang menyelesaikan masalah pada keliling. Pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai alat transportasi khusus dan menyelesaikan masalah pada keliling bangun datar. Kita buka dulu ya buku temanya. Ada tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, tahapan belajar kali ini kita akan belajar secara berkelompok. Nanti Ibu akan perlihatkan sebuah video dan juga mengadakan sebuah permainan. Apakah kalian siap? Sebelum kita belajar, kita tepuk ceria dulu yuk. Tepuk ceria. Bagi kelompoknya sebanyak 5 kelompok. Ayo, pembaginya dengan bermain dan bernyanyi. Mari berjalan-jalan membuat lingkaran. Oke, siap? Mari berjalan-jalan. Hey, kita membagi sebanyak 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok duduk di tempatnya yang sudah Ibu tentukan. Setelah bagi kelompok, Ibu akan bagikan dulu ini ya, lembar kerja setiap kelompoknya, oke? Coba dibuka LKPD-nya. Yang pertama terlebih dahulu ya, itu dikerjakan untuk individu. Nanti diisinya individu. Kalau yang LKPD kedua, itu dikerjakannya secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan instruksikan selama pembelajaran berlangsung. Kita belajar, Ibu mau tanya nih, alat transportasi apa yang kalian gunakan hari ini menuju ke sekolah? Oke, ada yang angkutan umum, ada yang mobil, ada yang jemputan ya, ada yang motor. Oke, oh iya, ada juga yang berjalan kaki. Oke, tapi saat di jalan raya, apakah kalian pernah melihat ambulans? Wah, ternyata banyak yang sudah pernah melihat ya. Tapi apakah kalian pernah mendengarkan ini? Iya, itu bunyi apa? Sirine ambulans. Nah, kalau kalian semua pernah melihat ambulans dengan membunyikan sirinenya, lalu apa yang dilakukan oleh pengendara lain ya? Emangnya apa sih manfaat dari ambulans itu? Nah, kita akan cari tahu ya dengan belajar bersama-sama. Coba dibuka dulu LKPD yang pertama. Kita akan belajar bersama Ibu Hariza, Kak Yusuf, dan juga Kak Afrizal. Kita lihat ya LKPD pertama. Di sana ada salah satu teks berjudul alat transportasi khusus. Kalian silahkan membaca secara individu, lalu temukan apa sih manfaat dari ambulans. Kalian sudah membaca teksnya ya? Setelah kalian membaca teks tersebut, coba Ibu mau tanya, di sana ada alat transportasi khusus apa saja? Ya, ada truk, ada ambulans, ada pemadam kebakaran. Nah, kita tahu ya bahwa alat transportasi khusus itu adalah alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus tertentu. Oke, dari alat transportasi khusus yang tadi kalian bahas, sudah disebutkan ya, ada truk untuk mengangkut barang biasanya. Ada ambulans untuk membantu orang yang sakit dan menolong orang yang sakit. Ada juga pemadam kebakaran untuk membantu mematikan api di saat ada yang... Tadi kalian sudah membaca teks tentang alat transportasi khusus ya. Coba Ibu mau tanya, di sana kan ada alat transportasi khusus ambulans. Coba, siapa yang mau menceritakan yang pernah melihat ambulans yang membunyikan sirinenya di jalan raya? Aku, Bu. Oke, Ilham, silakan. Kamu pernah melihat ambulans di jalan raya? Pernah, Bu. Sirinenya berbunyi? Berbunyi, Bu. Apa yang dilakukan Ilham sebagai pengendara lain untuk menghargai ambulans? Menghindarinya, Bu, dengan cara ke pinggir. Oh, jadi Ilham ke pinggir untuk menghindari ambulans tersebut supaya ambulansnya bisa lewat ya? Betul, Bu. Oke, bagus sekali Ilham. Beri tepuk tangan untuk Ilham. Sekarang kalian sudah mengetahui beberapa alat transportasi khusus yang perlu kita ketahui ya. Ibu, aku mau nanya, Ya, silahkan Raja. apakah mobil kantor pos itu termasuk transportasi khusus gak, Bu? Oh, kalau mobil kantor pos
itu termasuk alat transportasi khusus. Karena kan tadi dalam buku, alat transportasi khusus itu adalah alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus tertentu. Nah, kalau mobil kantor pos itu digunakan untuk mengirimkan surat, barang. Nah, itu berarti khusus ya. Nah, itu termasuk alat transportasi khusus. Itu kalau kantor pos itu adalah alat transportasi khusus untuk mengirimkan barang dan surat. Ibu-ibu, aku mau nanya, Ya, Ilham? jika ada pemadam kebakaran dan ambulans, mana dulu yang harus didahulukan? Oke, nah itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Kita akan cari tahu ambulans dan pemadam kebakaran kalau di jalan raya bersamaan, mana yang harus duluan ya. Isikan masing-masing hasilnya pada LKPD 1 yang diminta oleh siapa itu? Ibu Haliza ya. Tuliskan alat transportasi khusus apa yang kalian ketahui dan tuliskan juga manfaatnya. Secara jika kalian mengerjakan tugas, Ibu akan berkeliling ya untuk mengecek pekerjaan kalian masing-masing. Setelah kalian menuliskan hasilnya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD kedua secara berkelompok ya. Sebelum kita mengerjakan, Ibu akan menceritakan sesuatu. Siap mendengarkan cerita? Oke. Perhatikan ya, pada suatu hari Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayahnya. Lihat dan perhatikan juga dibaca LKPD-nya ya secara berkelompok. Pernahkah kalian melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Pernah, Bu. Nah, apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Menepi, Bu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian diskusikan bersama teman pengalaman kalian masing-masing dan tuliskan hasil diskusinya di LKPD kedua. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Apakah kalian siap? Oke, kita simak ya videonya baik-baik. Temukan informasi apa yang kalian dapat. Ada beberapa informasi. Coba siapa yang mau menyebutkan informasi apa salah satunya? Ya, prioritas kendaraan yang harus didahulukan. Ada 7 Undang-Undang LLIJ pasal 134. Yang pertama, 7 kendaraan yang harus didahulukan di jalan raya itu yang pertama, pemadam kebakaran. Yang kedua, ada ambulans. Ya, semua sudah menyebutkan ya, ada apa saja 7 kendaraan prioritas di jalan raya. Coba, yang pertama kita sebutkan lagi, ada pemadam kebakaran, ambulans, lembaga negara RI, negara asing, lembaga internasional, pengantar jenazah, dan pertimbangan kepolisian. Yang di HAM ya, berkaitan ya, apa yang harus duluan nih Ibu mobilnya kalau misalnya ada sirine dari pemadam kebakaran dan ambulans berbunyi. Ternyata yang harus duluan itu apa Ilham? Pemadam kebakaran, Bu. Lalu yang keduanya? Ambulans, Bu. Nah, sekarang Ibu memberi kesempatan untuk beberapa kelompok ini menyampaikan pengalaman atau hasil diskusinya ya. Silahkan ke depan untuk kelompok 1. Oke, semua sudah mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Kita tepuk salut bersama-sama. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Kita lihat lagi LKPD yang kedua. Ibu minta masing-masing kelompok bisa menuliskan dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan ketika ada mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang membunyikan sirinenya, dan yang tidak boleh dilakukan ketika mobil dan pemadam kebakaran itu membunyikan sirinenya. Tuliskan dalam kotak yang tersedia dalam LKPD secara berkelompok ya. Sudah semua diisi? Oke, jika sudah semua, kita bahas ya secara berkelompok. Coba Ibu mau setiap kelompok menyebutkan jawabannya satu per satu, oke? Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh mobil lain ketika mobil ambulan dan pemadam kebakaran sirinenya berbunyi? Oke, kelompok 2. Ya, dengan menghindari atau memberi jalan kepada kendaraan tersebut. Oke, yang tidak boleh dilakukan? Kelompok 3. Oke. Iya, tidak boleh menghalangi jalan lewatnya ambulans dan pemadam kebakaran. Ya, anak-anak, jadi dengan kita mempelajari alat transportasi khusus ini, kita tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak ketika di jalan raya. Salah satunya yaitu manfaat dari pemadam kebakaran dan ambulans ya. Nah, untuk alat transportasi khusus lainnya juga kita tahu bahwa setiap transportasi khusus memiliki tujuan khusus tertentu yang digunakan oleh setiap orang. Nah, oke, sekarang kalian kan sudah mengetahui banyak sekali alat transportasi ya. Coba lihat LKPD yang kedua. Di sana ada teka-teki kata. Kalian isi setiap nama-nama alat transportasinya, lalu kalian beri warna pada setiap kotak yang menunjukkan nama alat transportasi tersebut.
Contoh nomor 1 di situ ada sampan ya. Dituliskan namanya sampan lalu dicari di dalam kotak. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, ibu juga mau meminta kalian untuk saling berbagi cerita. Coba bersama teman kelompoknya sendiri kalian berbagi cerita. Alat transportasi apa sih yang kalian sukai? Pilihlah salah satu, lalu ceritakan apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Oke? Siap, Bu. Oke, setelah itu kalian bisa kerjakan halaman 3 dan 4 pada LKPD 2 tersebut. Ya, silakan berbagi cerita bersama teman-teman. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD 2 secara berkelompok. Sekarang kita akan periksa bersama-sama ya. Ya, sekarang setelah kita memeriksa ternyata hasilnya sangat memuaskan, oke? Sekarang ibu mau mendengarkan salah satu cerita dari siswa yang pemberani. Coba. Dari siswa yang pemberani. Yang pemberani akan ibu beri reward sebuah bintang. Siapa yang mau? Oke, silakan Nasnin. Oke, terima kasih untuk Nasnin dan juga Fatir ya, sudah berani maju ke depan. Beri tepuk tangan. Tadi sudah ibu kasih reward ya, tempelkan di buku masing-masing, oke? Kan kalian secara berkelompok buka LKPD halaman 5 di LKPD kedua. Di sana ada salah satu masalah tentang keliling bangun datar. Nah, di sana membahas tentang ruangan dari ambulans yang berbentuk apa? Persegi panjang. Coba kalian cermati dulu soalnya dan baca bersama-sama. Oke, setelah kita mencermati soalnya, ternyata ruangan ambulans tersebut panjangnya berapa? 250 cm dan lebarnya 150 cm. Oke, kita cari tahu kelilingnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari untuk menghitung keliling itu adalah dengan menghitung setiap jumlah sisinya. Oke, sekarang kita hitung sisi yang pertama. Berapa ini? 250 cm. 250 cm. Ternyata 800 cm. Itu belum ke penyelesaian masalah ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ruangan ambulans? Kira-kira ibu mau tanya nih, ukuran tempat tidur dengan ruangan ambulans itu sama atau tidak? Beda, Bu. Iya, sebaiknya ukuran tempat tidur itu lebih kecil dari ukuran ruangan ambulans. Kalian bisa mencari berapa ukuran yang bisa masuk ya, lebih kecil dari ruangan ambulansnya. Coba kalian isikan di LKPD ya. Di sana ada 2 kemungkinan. Kalian bisa membuat 2 kemungkinan bersama kelompok ya. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Kelas bersama dari pekerjaan yang kalian sudah kerjakan secara berkelompok ya. Kemungkinan yang pertama, coba kelompok yang mau menjawab siapa? Ya, kelompok 4. Bagaimana coba jawabannya? Oke, kalian ternyata sudah hebat ya, sudah pada bisa menyelesaikan masalah dari soal yang berkaitan tentang keliling bangun datar. Nah, sekarang ibu mau minta kalian masing-masing mengerjakan pada LKPD 1 untuk menyelesaikan soal ya. Di sana perintahnya buatlah sebuah bangun datar dan tentukan setelah kalian mengerjakan, kalian lakukan tanya jawab bersama teman di samping kalian ya, sesuai dengan jawaban. Kita periksa jawaban yang benarnya seperti apa. Anak ibu pada pintar semua ya. Sekarang waktunya kita bermain. Hore! Permainannya adalah kereta api. Kalian akan bermain secara berkelompok. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu aturan permainannya ya. Cara bermainnya adalah kalian berbaris secara berkelompok seperti kereta api dengan memegang pundak teman kalian masing-masing. Selesai. Ternyata yang menang oleh kelompok 2. Kita dapat mendapatkan makna ya bahwa dengan bermain permainan tadi kita bisa melatih kerjasama, harus saling menghargai jawaban daripada teman di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang ibu mau memberikan soal evaluasi untuk masing-masing. Silakan duduk di tempat masing-masing ya. Kalian sudah mengerjakan soal individunya masing-masing? Ya, silakan dikumpulkan ya. Ternyata kita sudah mempelajari banyak hari ini ya. Coba ibu mau tanya, sudah belajar apa saja hari ini? Aku, Bu. Ya, Raja. Tentang alat transportasi khusus, Bu. Iya, tentang alat transportasi khusus. Ada apa saja tadi? Pemadam kebakaran, ada ambulans, ada truk ya, banyak ya. Lalu ada juga tadi 7 kendaraan prioritas. Kalian harus kumpulkan hasil pekerjaan LKPD 1 dan LKPD 2-nya kepada ibu ya. Lalu kita di pertemuan selanjutnya akan membahas di tema 8. Silakan kalian membawa buku tema baru, yaitu pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan mengambil ilmu dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Ingat, Tuhan menyukai orang yang selalu pandai bersyukur dan juga selalu mau belajar. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Silakan dan KM dipersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.